dengan strategi pembangunan untuk menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi global dan domestik, pemerintah memandang perlu. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro dalam rapat paripurna DPR mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2016. Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan dalam 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu melambat. Bahkan pada tahun lalu ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5% atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir yang di atas 6%. Hal tersebut menurut Menkyu akibat kinerja ekspor menjadi faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional, sehingga kinerja ekspor menurun akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional. Sementara itu terkait inflasi, Bambang Brojonegoro mengatakan targetnya untuk tahun depan sebesar 4% plus minus 1%. Dan untuk mencapai target tersebut, Menkyu mengatakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoril akan ditingkatkan. Sedangkan dari sisi nilai tukar, kisarannya di angka Rp12.800 hingga Rp13.200 per dolar AS. Perkiraan tersebut ditetapkan berdasarkan mempertimbangkan berbagai resiko tekanan yang bisa muncul pada tahun depan, terutama yang berasal dari kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp12.800 sampai Rp13.200 per dolar Amerika Serikat. Meskipun masih terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2016, membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya alokasi dana infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam pembiayaan dan inisiatif pembangunan diharapkan dapat menjadi insentif baru dari arus investasi asing ke Indonesia. Menkyu menambahkan asumsi makro lainnya yang jadi dasar perumusan APBN 2016 adalah harga minyak mentah Indonesia ICP yang diperkirakan rata-rata akan bergerak di kisaran $60 AS hingga $80 AS per barel. Dari sisi anggaran pemerintah, Menkyu menjanjikan pemangkasan defisit fiskal ke kisaran 1,7 hingga 2,1% dari PDB pada tahun depan. Prediksi tersebut lebih rendah dari proyeksi tahun ini yang bakal menembus angka 2,2% PDB. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan.